Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan seminar workshop yang terakhir ya, yang di tahun ini. Jadi pada tahun ini adalah seminar workshop yang terakhir. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal ya, dari awal pertama kali workshop ini diadakan sampai workshop terakhir ini, sebelumnya saya mewakili Glodon Indonesia mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya dan juga sudah menunjukkan keinginan diri untuk terus mengasah kemampuan Bapak Ibu masing-masing ya. Dan oleh karena itu, untuk apresiasi dari kami, nanti di akhir acara akan ada pengumuman pembagian e-voucher wallet dan sertifikat untuk beberapa peserta dari Bapak Ibu sebagai consistent learner-nya Glodon ya di tahun 2022. Di mana parameternya adalah Bapak Ibu sudah menunjukkan kemampuan yang baik ya dan juga menunjukkan terus keinginan untuk belajar melalui mengikuti seminar, mengikuti workshop maupun melalui pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang kita lakukan di baik dari service PIC kami maupun dari Kubikos Hotline ya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini, nanti di akhir acara juga akan ada pengundian untuk door prize ya sebagai sesi terakhir dari seminar workshop dari Glodon untuk level intermediate di tahun ini. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pokok materi bahasannya, di mana hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana caranya mengecek perbedaan yang terjadi antara perhitungan yang satu dengan perhitungan yang lain ya. Dalam kasus ini adalah perhitungan manual dengan hasil perhitungan dari software. Nah, ini adalah salah satu hal yang cukup banyak ditanyakan baik dari Bapak Ibu yang sudah menjadi klien maupun dari Bapak Ibu yang belum menjadi kliennya Glodon ya, yang belum pernah menggunakan softwarenya. Jadi antara yang sudah pakai dan belum pakai itu sebenarnya punya pertanyaan yang sama, yaitu mengenai berapa sih perbedaan nilai hitungannya yang dihasilkan dari software TAS atau TRB dengan perhitungan yang manual. Nah, di sini kita akan diskusi mengenai hal ini. Jadi sistemnya lebih ke sharing ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan sharing berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian pada sesi seminar kali ini saya akan membagi kontennya menjadi 4 ya. Jadi pendahuluan dulu, kemudian nanti saya akan bahas mengenai fitur-fitur pengaturan yang ada di TAS dan TRB ya. Jadi apa aja yang bisa kita atur. Kemudian kalau ada perbedaan antara hitungan manual dengan yang punya software, itu kerangka pikirnya bagaimana. Nanti kita akan bahas yang biasanya kita lakukan di Glodon. Kemudian baru untuk pembahasan beberapa contoh kasusnya ya. Nah, saya akan mulai dari pembahasan secara general mengenai perbedaan volume ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, memang biaya itu sudah menjadi salah satu komponen yang sangat krusial ya dalam sebuah proyek konstruksi. Karena ujung-ujungnya desain itu hanya bisa direalisasikan kalau biayanya itu masuk budget. Nah, kemudian untuk biaya ini sendiri sebenarnya tidak hanya komponen uang saja, tapi sebenarnya ada pembagiannya lagi ya. Jadi ada biaya yang kita estimasi atau AHSP-nya berapa, kemudian ada juga dari sisi volumenya. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas lebih banyak mengenai sesi volumenya ya, mengenai kontribusi volumenya. Nah, di sini juga kita harus sadari bahwasanya karena biaya ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Jadi setiap stakeholder dalam suatu proyek konstruksi itu akan cenderung melakukan perhitungannya sendiri. Jadi dari owner akan menghitung, dari konsultan akan menghitung, nanti di fase tender kontraktor juga akan menghitung itu dari tim tender. Kemudian nanti pas masuk sudah konstruksi pun kontraktor akan hitung lagi, tapi oleh orang yang berbeda untuk proyek. Kemudian nanti ada lagi
volume yang sebenarnya kita bangun gitu ya, yang kita keluarkan sebenarnya. Nah, kita lihat di sini dalam setiap tahapan konstruksi mulai dari nol sampai jadi, semua stakeholder yang terlibat itu cenderung melakukan perhitungan masing-masing. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk cross-check. Jadi bahwasanya supaya dengan kepentingan masing-masing, mereka akan melakukan cross-checking. Jadi mungkin dari owner buat budgeting, ya, dari konsultan buat owner estimate, dari kontraktor tender buat memenangkan tender, kontraktor project lebih ke realisasi di lapangan dan sebagainya. Setiap orang punya kepentingan yang berbeda dan tentunya biaya ini menjadi komponen yang sangat penting. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya dalam perhitungan yang dilakukan itu sebenarnya gambar yang kita pakai relatif sama. Dari owner sampai ke yang nanti sebenarnya dibangun ya, tanpa kita memikirkan bahwa ada perubahan desain. Sebenarnya gambar yang kita hitung itu sama, semua orang kita menghitung gambar yang sama. Nah, tapi hasilnya bisa beda, gitu ya. Hal itu karena pada setiap stakeholder ini cenderung melakukan hitungannya masing-masing. Kalau sudah melakukan hitungan masing-masing, maka di dalamnya ada faktor-faktor subjektif yang dimasukkan. Contohnya, misalnya ada asumsi perhitungan yang beda. Jadi antara satu yang menghitung dengan satu orang yang lain, acuannya belum tentu sama. Jadi misalnya, apakah contohnya, misalnya panjang-panjang tulangan untuk yang pengangkuran, lapping, dan sebagainya, itu mengikuti standar yang mana? Apakah mengikuti term of reference, atau mengikuti, kalau untuk beton dan arsitek, mungkin yang berlaku itu secara internasional adalah SMM ya, Standard Method of Measurement, atau kalau untuk tulangan apa pakai SNI. SNI pun 2847 yang tahun berapa. Nah, kemudian apakah pakai standar detailnya konsultan? Atau malah dengan asumsi pribadi? Atau mungkin ada kesepakatan dengan suatu pihak lain? Jadi, acuan standar perhitungan ini saja sudah berbeda. Nah, maka alangkah baiknya dari awal memang kita sesuaikan, kita sepakati cara hitungnya, namun kalau kita sudah sepakati pun, pasti volumenya bisa berbeda. Kenapa? Karena komponen subjektif lainnya, yaitu interpretasi gambar yang berbeda. Jadi kita melihat gambar yang sama, belum tentu mengartikan gambarnya dengan cara yang sama. Di mana itu tergantung dari engineering judgment yang menghitung. Dan itu tergantung dari mungkin experience di lapangan, kemudian pengetahuan dari pengalaman sebelumnya, ya. Kemudian bisa jadi untuk sebagai antisipasi gitu ya. Kalau nanti takut ini diginiin, antisipasi bentuknya. Nah, itu saja juga sudah menghasilkan quantity yang berbeda, walaupun kita sudah menyepakati suatu standar perhitungan. Ya, kemudian ditambah lagi kalau misalnya ada yang hitung pakai manual, ada yang hitung pakai Excel, ada yang hitung pakai software seperti BIM gitu ya. Nah, itu juga pasti akan menghasilkan volume yang bisa berbeda. Kenapa? Karena biasanya yang paling utama itu format dan rumus ya. Contohnya kalau pakai Excel, setiap pihak itu punya cara hitung yang beda. Jadi formatnya beda, rumusnya beda, cara inputnya beda, baris kolomnya beda. Nah, kemudian bisa juga diakibatkan atas kepentingan yang berbeda. Jadi misalnya owner itu hitung volume untuk budgeting, jadi nggak perlu terlalu detail. Kemudian kalau untuk konsultan, dia misalnya konsultan desain yang merangkap juga untuk RAB-nya, dia maunya adalah desainnya optimize, ya, kuat tapi optimize. Jadi kepentingannya sudah beda gitu. Jadi yang dia akan hitung juga tentunya akan berbeda. Kalau untuk kontraktor mungkin constructability. Jadi tidak hanya dari baca gambar, tapi ini bisa dibangun atau tidak. Jadi susah atau tidak. Kalau susah maka nanti akan dilakukan adjustment yang tidak melanggar kaidah sipil. Tidak melanggar kaidah sipil, tapi tentunya quantity yang dihasilkan pasti akan berbeda dengan asumsi yang sebelumnya. Atau bisa juga kalau untuk volume take off ini kan pada umumnya waktunya cukup singkat ya. Nah, karena waktu yang singkat ini, kemudian dengan kompleksitas gambar yang cukup
rumit, bisa saja kita banyak melakukan simplifikasi atau kesalahan dalam perhitungan, terutama kalau kita menghitungnya dengan cara yang manual ya. Jadi baik pakai pensil dan kertas ataupun dengan Excel. Nah, di dalam setiap stakeholder ini, baik dari owner, konsultan, sampai akhirnya proyek ini dibangun, semua hasil perhitungan volume antar stakeholder ini menjadi point of conflict ya. Jadi semua stakeholder ini bisa menghasilkan hitungan yang berbeda atas gambar yang sama. Karena adanya komponen-komponen subjektif yang tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian maka penggunaan suatu platform yang terstandar itu menjadi sesuatu hal yang dapat kita gunakan untuk mengurangi variabel tadi. Bukan untuk menghilangkan, tapi untuk mengurangi. Contohnya adalah kalau platformnya terstandar, dalam hal ini kita akan bahas mengenai TAF dan TRB, di mana perhitungannya itu terstandar. Jadi sudah ada default value-nya, siapapun yang pakai, default value-nya akan selalu seperti itu. Ini adalah suatu perhitungan yang terstandar, di mana membuat kita mengurangi perbedaan hasil hitung akibat asumsi pribadi yang berbeda-beda. Ya, untuk mengurangi, bukan menghilangkan. Nah, kemudian platform ini dapat menyediakan fitur pengecekan balik atau reverse check, sehingga kita secara lebih mudah untuk melihat bagaimana software ini bekerja, dan bagaimana volume kita itu dihitung. Gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai Excel ataupun pakai manual, itu tergantung format Excel satu orang dan format Excel orang yang lain itu belum tentu saling bisa dibaca gitu ya. Jadi format Excel satu orang kalau kita kasih ke orang lain, walaupun di dalamnya ada semua rumus-rumusnya, belum tentu dapat diartikan dengan mudah oleh pihak yang lain. Yang pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya adalah nanti diadakan mungkin rapat atau komunikasi untuk kemudian duduk bareng dan melakukan klarifikasi. Dan pada tahapan klarifikasi pun, terkadang yang menghitung itu bisa lupa, dulu hitungnya dari mana. Terutama untuk komponen beton dan arsitek ya. Kalau untuk tulangan mungkin kebanyakan ada rumusnya, tapi itu kadang pun harus dicek lagi, dulu saya hitungnya pakai apa ya, gitu. Apalagi untuk arsitek dan volume beton dan sebagainya, di mana kita habis ukur langsung masukin angkanya gitu ya. Nah, jadi dengan adanya suatu platform yang terstandar, kita dapat melakukan pengecekan balik, di mana ini menjadi lebih mudah ketika kita mau berkoordinasi satu pihak dengan pihak yang lain. Tujuannya apa? Kalau kita bisa lihat secara 3D atau secara visual, maka kita bisa mengurangi interpretasi subjektif atas gambar yang sama. Gitu ya. Jadi kita bisa langsung lihat secara 3D, nanti jadinya seperti ini, masuk akal atau tidak. Nah, kemudian tentunya akan meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena untuk menghasilkan perhitungan yang detail ataupun yang kasaran, waktu yang diperlukan itu tidak jauh beda. Karena untuk detailingnya semua sudah di-handle. Nah, sedangkan pada perhitungan dengan Excel atau manual, pada umumnya kita memerlukan waktu lebih kalau misalnya kita ingin melakukan perhitungan detail. Mungkin contohnya yang paling nyata adalah untuk perhitungan arsitektural. Misalnya kita punya dinding bata, nah di situ kita harus pertimbangkan lagi. Oh, ada pengurangan terhadap beton yang ada di atas atau pelat yang ada di atas. Kemudian ada lagi pengurangan terhadap mungkin terhadap kolom. Kemudian mungkin terhadap dinding beton. Atau mungkin terhadap dinding kaca, gitu ya. Atau misalnya volume cat, ada pengurangan terhadap elevasi plafon dan sebagainya. Nah, hal-hal itu menjadi sangat sulit bagi kita untuk melakukan perhitungan secara manual karena waktunya lama, kita harus cek satu-satu. Nah, sehingga dengan adanya suatu platform yang terstandar, kita mau hitung kasar, mau hitung detail, waktunya nggak jauh beda gitu ya. Nah, hal ini dapat kita gunakan untuk mengurangi dan mengantisipasi perhitungan yang berbeda akibat beberapa alasan yang tadi gitu ya.
Jadi kita mengurangi, bukan menghilangkan. Nah, di sini kita ada dua software, yaitu TAS dan TRB. Yang TAS kita pakai untuk hitung volume beton, bekisting, arsitektural ya, cat, dinding bata, dan ada komponen lainnya lagi. Nah, TAS ini menggunakan standar perhitungan namanya SMM7 atau Standard Method of Measurement. Ya, ini agak langka ya didengar di Indonesia mungkin. SMM7 ini, SMM itu pada intinya adalah standar internasional yang mengatur tentang bagaimana suatu volume itu diukur atau dihitung. Jadi misalnya dia mengatur seperti balok. Balok itu ambilnya volumenya adalah panjang bersih kali lebar kali tinggi. Bekistingnya itu adalah samping tambah bawah. Kira-kira seperti itu isinya. Nah, kemudian untuk TRB, di sini adalah kita mau menghitung volumenya tulangan, di mana ini kita menggunakan standar perhitungan SNI 2847 tahun 2019. Nah, kemudian coba kita, untuk kita bisa melakukan pengecekan antara hasil perhitungan software dan Excel, kita perlu tahu keduanya dulu. Kalau Excel mungkin Bapak Ibu di sini karena sudah sering ya melakukan perhitungan seperti itu, sudah pasti bisa melakukan perhitungan dari Excel secara masing-masing. Nah, juga perlu digarisbawahi bahwasanya perbedaan volume itu tidak hanya terjadi karena kita pakai software ya Bapak Ibu. Sama-sama Excel pun bisa beda. Gitu. Jadi sebenarnya penggunaan software ini sama seperti penggunaan Excel tapi software yang lain gitu ya. Asalkan kita tahu cara hitungnya, ya maka kita bisa adjust. Kita bisa sesuaikan. Jadi permasalahannya adalah bukan karena kita pakai software BIM, tapi karena ada perbedaan antara cara perhitungannya kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk perhitungan volume beton dan arsitek sebenarnya itu cukup sederhana ya. Jadi sebenarnya volume beton kan cuma panjang kali lebar kali tinggi. Volume cat gitu kan cuma panjang kali tinggi atau lebar kali tinggi. Jadi tidak sulit sebenarnya. Namun yang menjadi sulit adalah pengurangannya kalau untuk komponen ini. Kayak misalnya kolom ketemu pile cap yang menang. Ya, beton ketemu kolom, beton yang menang. Beton ketemu pelat, ini aja ada yang berbeda. Ada yang memenangkan pelat, ada yang memenangkan balok. Kolom sama pelat juga beda-beda. Ada yang menangin kolom, ada yang menangin pelat. Nah, pengurangan ini yang menjadi komponen yang sulit untuk dihitung dan memakan waktu yang lama ya. Sehingga umumnya kita melakukan simplifikasi karena waktunya tidak cukup kalau kita melakukan take off secara manual. Nah, di sini volumenya ya ini dibagi atas dua ya. Jadi cara hitungnya bisa beda. Kayak misalnya cara hitung luasan cat. Jadi tidak hanya pengurangannya tapi juga untuk cara hitungnya. Jadi misalnya catnya itu dihitungnya berapa senti di atas plafon, sampai full kah, sampai 5 senti aja, atau mungkin berhenti di plafon. Kemudian luas bukaan dinding itu hitungnya gimana? Apakah dikurangi luasan pintu jendela, atau dikurangi luasan pintu jendela yang termasuk tambahan bobokan di sampingnya untuk biasa framingnya. Nah, itu aja akan menghasilkan volume yang beda ya. Di sini kita belum bahas mengenai softwarenya, cuman cara hitungnya saja. Nah, kemudian pengurangan terhadap komponen lain yang tadi sudah kita bahas. Nah, tapi kita juga tidak bisa pungkiri ada faktor lain seperti salah hitung, salah model, kemudian ada masalah-masalah pembulatan, atau mungkin ada komponen yang terlewat ya, nggak kehitung, atau kehitung 2 kali, dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan perbedaan pada hasil kita. Jadi faktornya luas. Nah, sedangkan untuk tulangan, ini jauh lebih kompleks dibanding perhitungan elemen struktur, bekisting, kemudian untuk elemen arsitektural ya. Kalau yang tadi kan hitung-hitungannya gampang ya, paling cuman tambah kurang kali bagi. Nah, tapi kalau untuk tulangan, kita mendapatkan volumenya itu dari jumlah kali berat per meter, dikali dengan panjangnya. Nah, dari 3 variabel ini, sebenarnya kita bisa pecah, kemudian langsung keluar banyak variabel lainnya. Jadi, gimana cara hitungnya?
Lalu apakah ada human error-nya gitu ya, salah hitung, salah input, atau salah model. Kemudian apakah salah gambar CAD-nya gitu ya. Nah, kemudian metode pembulatan juga jadi penting gitu ya. Apakah dia pembulatannya kayak biasa, di atas 5 bulatin 0,5 ke atas, bulatin jadi 1, 0,4 ke bawah, bulatin jadi 0. Atau dia pembulatannya ke atas semua, 0,3 pun jadi 1. Atau dia pembulatannya kelipatan. Jadi misalnya kelipatan 5, kelipatan 10, nah itu juga kelipatannya ke atas atau ke bawah. Jadi metode pembulatan juga mempengaruhi. Jangankan itu, kita juga pembulatannya di mana aja, itu juga akan mempengaruhi. Apakah kita bulatkan, misalnya ada panjang kita bagi dengan spasi sengkang untuk mendapatkan jumlahnya, nah itu pembulatannya kapan? Apakah ketika kita sudah dapat N-nya, atau jumlah sengkangnya, atau ketika kita udah dapat hasil akhirnya, jadi jumlah sengkangnya itu masih desimal, itu juga akan mempengaruhi. Nah, lalu kalau kita bagi lagi, ada komponen lain seperti berat ulangan, lalu panjang standar juga dibagi lagi, ada yang tentang panjang lapping, ada yang panjang penjangkaran, LD, LDH, ini juga ada yang tekan, ada yang tarik, terus ada panjang kait, belum lagi kita bicara tentang metode kerja, ada yang pakai dowel atau starter bar, atau posisi penempatan lappingnya itu beda-beda dan sebagainya. Jadi faktor yang mempengaruhi lebih kompleks ya, dibandingkan dengan perhitungan pada volume beton ataupun bekisting ataupun arsitektural. Nah, di sini karena kita mau bahas mengenai cara pengecekan antara perhitungan manual dengan perhitungan yang dari software ini, maka kita akan bahas dulu fitur-fitur yang ada di softwarenya dan juga cara softwarenya hitung ya. Nah, kita akan bahas dari TAS dulu. Di sini saya akan membahas beberapa fitur yang kita bisa pakai untuk membantu kita dalam pengecekan. Jadi ketika kita mau membandingkan suatu volume, fitur ini kita bisa gunakan. Nah, salah satunya itu namanya view expression ya. View expression ini adalah suatu fitur di mana kita bisa pakai untuk mengecek rumus perhitungan yang dilakukan dari software. Jadi kalau di Excel kita ada formula bar, kalau di TAS ini kita ada view expression. Jadi tetap bisa kelihatan gimana cara si software hitung. Kalau kita tahu Excel-nya hitung gimana, tahu software-nya hitung gimana, kita bisa tahu dari mana datangnya beda itu. Gitu ya. Jadi ini view expression. Nah, sebagai tambahan, view expression ini juga ada namanya 3D deduction. Ini kita bisa pakai untuk melihat visualisasi pengurangan yang terjadi. Nah, mungkin ini salah satu plus poinnya, kalau kita pakai manual, pengurangannya terhadap apa, terkadang kita susah ngeceknya. Alhasil kita harus, ketika kita mau mutual check, kita harus buka gambar lagi, kita harus hitung lagi. Gitu ya. Terkadang memang ada yang detail, tapi tidak selalu ya. Nah, kalau di software ini, akan selalu ada 3D deduction-nya. Jadi kita lebih gampang kalau mau membuktikan sesuatu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya measurement setting. Nah, kalau measurement setting ini kita gunakan untuk mengatur cara hitung softwarenya gitu ya. Nah, pada dasarnya secara konsep BIM yang benar ya, konsep modeling yang benar, kita hitungnya seperti apa, modelnya seperti itu. Jadi contohnya kalau cat kita mau hitungnya dari plafon naik 5 cm, kita modelingnya juga plafon naik 5 cm. Nah, tapi kalau kita menghitung volume, terkadang waktu yang kita punya itu tidak begitu banyak ya. Beda dengan pada tahapan desain di mana kita masih bisa membuat detailing. Nah, sehingga di software TAS ini ada namanya measurement setting, di mana menu ini kita pakai untuk melakukan cara hitung yang berbeda berdasarkan satu model yang sama. Jadi pada contohnya adalah ini adalah mengenai cat dinding contohnya. Nah, di sini pada cat dinding kita bisa lihat di bagian ini bahwasanya kita punya model catnya yang warna putih yang di dinding ini sampai ke lantai atasnya. Kalau kita lihat di software TAS di kiri bawah itu kan ada floor height-nya ya. Nah, ini 3,6.
ceilingnya itu 2,7. Nah, walaupun model kita itu sampai ke paling atas, perhitungannya itu belum tentu seperti ini. Ya, jadi bahwasanya representasi visual 3D yang biasa yang ada di software TAS itu tidak merepresentasikan cara dia hitung. Cara dia hitung itu direpresentasikannya dari 3D deduction. Ya, jadi anggaplah kita sudah melakukan model seperti ini, chartnya sudah sampai plat atas, lalu kita masuk ke measurement setting, kita bisa lihat di sini ada pengaturan tentang bagaimana kita mau menghitung chartnya. Apakah chartnya mau sampai plafon tambah 5 cm, tambah 10 cm, 20 cm, atau mungkin mau sampai ketemu plat di atasnya, itu semua bisa kita atur. Nah, di sini kalau kita coba hitung, kita coba ganti ya dari default value, jadi semua measurement setting ini sudah ada angka defaultnya. Bukan berarti kita harus setting satu-satu seperti itu, tidak ya. Yang kita ganti hanyalah komponen yang cara hitungnya beda dengan asumsi yang kita punya atau yang kita mau. Gitu ya. Jadi kalau yang lainnya yang tidak perlu diganti, sudah ada default-nya. Nah, di sini kita bisa coba ganti dari 5 cm di atas plafon jadi 15 cm di atas plafon. Kita bisa lihat langsung dengan view expression yang tadi, kita bisa lihat area of finish-nya. Nah, di sebelah kanan ini kita lihat yang bagian atas ya. Ini luasan catnya itu adalah panjang dikali tingginya. Tingginya cuma 2,75. Kenapa? Karena ini perhitungan yang settingnya tadi 5 cm di atas plafon. Jadi walaupun model kita sama-sama sampai 3,6 meter, volumenya itu tidak seperti itu. Yang ini 2,75, lalu kalau kita set ke 15 cm, volumenya ikut ganti. Ini naik 2,85. Yang mana dua-duanya itu tidak sama dengan floor height atau sesuai dengan modelnya. Gitu ya. Jadi ini bisa memudahkan kita kalau kita mau ganti-ganti, misalnya mau ngecek sesuatu, mau verifikasi, kita ganti-ganti, itu sangat mudah. Nah, otomatis volumenya juga ikut berubah ya, hanya dari measurement setting ini. Nah, di sini kembali, ketika kita melakukan measurement setting, model 3D-nya tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah 3D deduction-nya. Kalau kita lihat 3D deduction-nya, kalau kita ukur ini yang warna yang atasnya, itu lebih tinggi yang sebelah kanan, yang 15 cm. Ya, jadi 3D deduction-nya akan berubah, tapi secara 3D dia tidak akan berubah ya kalau kita udah lakukan measurement setting. Jadi tadi ada view expression, ini kita pakai untuk cek rumus-rumus hitungannya, atau 3D deduction ya untuk melihat pengurangan secara visualnya. Lalu sekarang kita ada measurement setting, ini untuk set cara hitungnya. Paling sering itu masalah chart. Kalau di sini ya, salah satu yang paling sering. Nah, kemudian ada namanya measurement rules. Ini satu lagi ya, mirip-mirip. Nah, kalau rules, ini mengatur tentang pengurangan. Jadi bukan tentang cara hitungnya, tapi mengenai interaksi suatu elemen dengan elemen lain. Jadi ini di sini adalah bagian yang kita bisa lihat untuk melihat bagaimana volume ini dikurangi terhadap komponen lain. Nah, ini merupakan salah satu yang menjadi suatu tugas yang cukup berat kalau kita mau hitung manual. Contohnya, kalau kita punya pelat, setiap ketemu sama balok, kita mau kurangi volume balok yang ada di pertemuan, itu jadi cukup berat. Atau misalnya dinding, kita punya dinding, terus kita mau kurangin sama balok di atasnya. Itu juga jadi cukup sulit. Kenapa? Karena kita harus cek lagi ke denah atasnya, kita harus cek lagi ukuran baloknya. Kadang dari denah juga cuma ada kode ya, TB1, B1, B2, B3. Ukurannya harus lihat lagi dari schedule. Begitu kita cari, kurangin, tendernya udah habis rupanya ya, nggak jadi menang. Jadi kita melakukan banyak simplifikasi ya atas perhitungan yang kita lakukan. Nah, kalau di software, di sini kita mau hitung gross, kita mau hitung bersih, itu waktu yang diperlukan sebenarnya sama.
gitu ya. Jadi dalam waktu yang sama kita menghasilkan hasil hitungan yang lebih detail. Nah, measurement rules ini mengatur tentang pengurangan tersebut. Jadi bagaimana misalnya balok ketemu pelat, siapa yang menang. Kemudian misalnya dinding ketemu balok, itu siapa yang menang. Dan juga sudah ada pengaturan perhitungannya. Jadi misalnya pada umumnya kan dinding kalau ketemu sama komponen struktur, dinding batanya yang kalah. Cat kalau ketemu bukaan, ya bukaannya nggak bisa dicat toh, jadi ya jangan dicat. Nah, itu pengaturan-pengaturan pengurangan itu yang diambil dari SMM tadi, Standard Method of Measurement. Itu yang dipakai untuk mengatur standar pengurangan ini. Dan untungnya di Indonesia, umumnya cara kita hitung itu sama dengan cara hitung yang SMM. Jadi pada umumnya cara hitungnya sama ya, mungkin sebagian besar. Nah, di sini kita juga bisa lihat, ini bisa kita ganti. Jadi misalnya di sini saya coba ganti pengurangan antara pelat sama balok. Yang tadinya pelatnya menang, sekarang kita bisa ganti di measurement rules, lalu langsung pelatnya yang kalah. Jadi kelihatan di sebelah kanan bawah ini, di daerah balok-balok itu ada pengurangannya ya, jadi bolong-bolong. Sebelumnya tidak seperti itu. Nah, kemudian, tapi kita perlu ingat, ini adalah 3D deduction-nya. Jadi, 3D deduction-nya berubah, tapi secara 3D itu tidak akan berubah. Gitu ya. Jadi, kalau kita select pelatnya, ya tetap aja pelatnya segini. Tapi begitu dihitung, volumenya itu berubah. Kita lihat tadinya 325, sekarang jadi 275, lumayan ya, berapa puluh kubik. Nah, ini rumusnya juga kelihatan semua di sini. Yang pertama, itu cuma ada deduction terhadap pile cap, tapi yang kedua ada deduction terhadap balok. Jadi kalau Bapak Ibu mau misalnya mau mengecek perhitungan verifikasi manualnya Bapak Ibu atau dari pihak lain, misalnya Bapak Ibu dapat hasil hitungan dari pihak lain, mungkin dari kontraktor atau mungkin dari owner, dari konsultan, Bapak Ibu mau memastikan cara hitungnya sama atau ditanya, cara hitung software ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu sudah bisa jawab ya, lihat dari view expression. Jadi kalau ditanya softwarenya hitung gimana, jangan dibalikin ke softwarenya ya, Bapak Ibu bisa cek dari view expression. Jadi di view expression ini semua dijelaskan dengan cukup rinci ya, dan Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata punya saya belum dikurangin sama balok, tapi yang manualnya dikurangin sama baloknya. Nah, dari sini aja kita sudah bisa lumayan membantu melihat perbedaan terjadinya di mana. Jadi ada 3 ya, ada view expression untuk melihat rumus, kemudian ada measurement rules dan measurement setting untuk mengatur pengurangan ataupun cara hitungnya. Nah, ini software TAS ya, pada umumnya kita bicara cuma beton, bekisting, sama dinding komponen arsitektural lah ya. Nah, lalu kalau untuk TRB bagaimana? Nah, untuk TRB juga sama. Nah, di sini mungkin lebih banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk melakukan pengaturan. Karena perhitungan tulangan itu cukup sulit. Kalau Bapak Ibu, mungkin kalau kita mau benar-benar menghitung secara benar, secara desain benar, maka kita harus tahu dulu SNI-nya gimana. Belum lagi kita harus lihat standar detail konsultannya gimana. Belum kita harus mikirin lagi nanti bisa dibikin atau enggak. Jadi komponennya itu lebih banyak. Nah, salah satunya adalah berat tulangan ya. Berat tulangan itu dihitung biasanya dalam kilogram per meter. Di sini Bapak Ibu bisa cek di namanya specific weight setting. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat hasil hitungan, kemudian hasil hitungannya mungkin Bapak Ibu mau cek tulangannya di TRB itu beratnya berapa sih? Nah, itu ceknya dari sini. Jadi specific weight setting. Nah, di sini juga kita bisa atur soal mutunya ya. Nah, sebelum kita bicara, oh hasil software lebih besar, gitu ya. Sebelum kita bicara seperti itu, hal seperti ini harus kita pastikan dulu. Karena yang tadi, kenapa ada bedanya? Bukan karena kita pakai software, tapi karena cara hitung kita beda. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mau kita pakai Excel, 2 orang pakai Excel, kita adu, ya bisa aja tetap beda gitu ya, sama-sama Excel kok.
Kenapa beda? Ya, yang ngerjain beda toh, gitu ya. Nah, jadi ini harus dipastikan dulu. Ini salah satu yang perlu dipastikan, yaitu berat tulangan. Tapi ini pada umumnya tidak pengaruh banyak ya, dan juga tidak akan beda banyak pada umumnya. Nah, lalu ada soal panjang. Nah, ini kalau soal panjang nih lumayan panjang gitu ya. Jadi kita mau bicara panjang standar, ngomongnya jadi panjang juga gitu. Di mana panjang standar ini ada 3. Jadi yang pertama ada lapping, ada penjangkaran, dan ada tekuk. Bedanya apa? Nah, lapping itu adalah angka suatu panjang yang kita pakai ketika ada 2 tulangan yang mau kita sambung. Gitu ya. Kenapa kita sambung? Mungkin tulangannya nggak cukup. Atau mungkin tulangannya berubah ukuran. Nah, itu kita menggunakan lapping atau splice. Pada umumnya paling sering adalah karena batang tulangannya itu nggak cukup panjang gitu ya, jadi kita harus kasih lapping. Nah, untuk lap ini bukan cuma satu angka, ya. Jadi pada umumnya kan kalau di Indonesia sering ada yang hitung lapping itu panjangnya 40D, mungkin ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mengacu lagi ke kita bicara di SNI dulu ya, SNI 2847 2019 yang berlaku di Indonesia, sebenarnya lapping itu dibagi lagi berdasarkan jenis tulangannya. Jadi tulangannya tarik atau tekan. Kemudian tariknya itu ada grade-nya lagi. Dia kelas A atau kelas B. Itu ada penentuannya di SNI. Yang mana yang masuk A, yang mana yang masuk B. Gitu ya. Nah, untuk tarik grade A, grade B, dan tekan, itu semua angkanya beda. Kalau di SNI ya. Nah, kemudian ada penjangkaran. Kalau penjangkaran, ini dipakai ketika kita punya satu batang tulangan, kita mau menjangkar ke elemen lain. Contohnya, balok mau masuk ke dalam kolom. Itu kan udah ganti elemen. Nah, itu biasanya kita pakai penjangkaran. Kolom mau masuk ke dalam file cap, itu pakai penjangkaran. Ini mungkin lebih sering didengarnya LD ya, development length. Nah, jadi penjangkaran pada umumnya ini fungsinya adalah untuk namanya aja untuk menjangkar ya. Jadi ketika kita pindah elemen, biasanya ini yang dipakai panjangnya pada umumnya. Nah, sama penjangkaran itu ada yang tarik, ada yang tekan, kemudian ada juga kalau yang ujungnya ditekuk. Jadi kalau kita menjangkar tulangan ujungnya lurus sama ditekuk, itu angkanya beda panjangnya. Baru terakhir ada tekuk ya. Kalau tekuk ya sesuai namanya. Jadi kalau punya tulangan kita mau tekuk, itu ada standar minimumnya. Tekukannya harus berapa. Sebenarnya tujuannya itu kembali lagi untuk supaya nanti dia mampu menahan gayanya dengan baik gitu ya. Nah, untuk panjang tekuk tulangan ini dibagi 2. Jadi ada yang untuk sengkang atau hook atau ties, ada yang untuk tulangan utama. Itu juga ya, ada untuk tulangan utama. Ini angkanya juga beda. Nah, kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu mau ngecek, nanti bisa cek, kalau mau tahu SNI cara hitungnya bagaimana, itu saya cantumkan pasal-pasalnya di sini. Untuk materi nanti Bapak Ibu bisa akses dari Teachable ya. Dan nanti akan kami upload di situ. Nah, untuk lap splice, ini ada tarik tekan. Itu di pasal 25.5. Kemudian penjangkaran itu kebanyakan di 25.4, tekuk itu di 25.3. Nah, di sini setiap komponennya tergantung dari batangnya tarik atau tekan, itu pasalnya berbeda. Dan di SNI, dia kasih bentuknya itu adalah rumus. Jadi bukan angka. Kita bicara SNI dulu ya, dia kasih rumus. Dia kasih rumus, kita masukin FY, masukin FC beton, masukin diameter, kita dapatlah LD-nya berapa, atau lapping-nya panjangnya berapa. Dan ini tidak konsisten. Maksudnya, tidak selalu angkanya itu 40D, 51D, tidak selalu. Angkanya itu beda-beda per diameter. Per mutu tulangan ya, sorry. Per mutu tulangan dan per mutu beton. Nah, di TRB itu bisa diganti ya. Di project setting, for setting, kemudian development and lab setting. Kalau TRB kita menggunakan persis rumus yang tercantum di pasal berikut. Jadi yang dihitung di TRB, kalau Bapak Ibu tidak ganti angkanya, itu berdasarkan pasal yang ada di sini.
Di situ ada rumus-rumusnya, coba Bapak Ibu masukin aja FY tulangan sama FC-nya Bapak Ibu, nanti dapat angka yang ada di development and lab setting-nya. Nah, kemudian kalau untuk tekuk itu adanya di band hook ya, jadi di project setting, kemudian ada namanya band hook. Nah, ini semua pengaturannya dari pasal berikut. Jadi misalnya kalau ada yang tanya, panjangnya berapa, sebenarnya dasarnya itu di sini. Tapi memang ini kan rumus semua ya, nggak mungkin kita hafal satu-satu. Jadi pada umumnya mungkin untuk simplifikasi ya kita ambil aja sekian D. Nah, atau bisa juga kadang kita harus cross-check lagi. Nah, kita dapat satu proyek, kita mau hitung volumenya, nah kita harus sepakati dulu, ini panjangnya, panjang standarnya mau ikut yang mana? Mau ikut angka DSNI, atau konsultan perencana. Kadang konsultan perencana kan untuk standar detailnya juga bisa beda ya, belum tentu yang ada di SNI, karena SNI itu pengaturannya adalah nilai minimum. Gitu. Jadi boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Nah, sehingga perencana itu kadang angkanya biasanya lebih besar. Nah, atau kita mau ikut asumsi. Asumsi ini balik lagi, namanya saja sudah asumsi, berarti punyanya masing-masing. Jadi, yang hitung pas tender sama asumsi yang pas hitung udah dikerjakan di lapangan bisa beda. Yang satu mungkin pakai sekian D, terus nggak dikasih tahu ke orang lainnya, terus dipakai lagi asumsi sekian D yang lain. Atau mungkin karena kebutuhan di lapangan, banyak faktornya. Nah, jadi sebelum kita membandingkan, kita harus akui bahwasanya angka-angka ini akan mempengaruhi volumenya kita. Jadi ini harus kita clearkan dulu. Ya, jadi biasanya kalau kita melakukan pengecekan antara satu hitungan dengan hitungan yang lain, baik dari TRB ke TRB, TRB ke Excel, atau Excel ke Excel, sama aja ya, platformnya di sini tidak begitu berpengaruh. Nah, hal ini yang harus kita sepakati dulu di awal. Kalau angka panjang standarnya yang dipakai aja sudah beda, ya otomatis volumenya akan beda, dan biasanya cukup lumayan bedanya ya untuk panjang-panjang ini. Karena kalau tulangannya besar atau mutunya biasa-biasa, itu panjangnya bisa sampai 1 meteran lebih. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya selimut beton ya. Jadi selimut beton itu juga mempengaruhi hasil hitungannya kita. Jadi cover ya. Kalau cover di TRB itu settingnya di floor setting, kemudian ada menu cover namanya, ada kolom cover yang bisa kita isi. Atau terkadang kita isi covernya itu di atribut editor. Kapan di atribut editor? Yang di atribut editor itu adalah ketika kita mau buat selimut sisi-sisinya itu beda. Contohnya misalnya di dinding atau misalnya di file cap gitu ya. Kalau file cap mau buat selimut bawah samping atasnya beda, itu isinya di atribut editor. Kalau mau dibuat sama dari floor setting itu bisa. Begitu juga untuk dinding. Apalagi dinding basement gitu ya. Sebenarnya kalau di SNI, dinding basement, kalau dia menyentuh tanah di sebelahnya, itu kan minimum harus 50 ya kalau nggak salah. 50 atau 75, saya kurang ingat. Tapi kalau di dalam, mau 20, 40 itu udah boleh. Gitu ya. Jadi, selimut ini juga akan berpengaruh pada kuantiti kita, walaupun tidak banyak sebenarnya. Karena pada umumnya selimut kan nggak tebal-tebal ya, di bawah 10 cm, di bawah 15 cm. Nah, tapi ini juga akan mempengaruhi. Jadi dia untuk selimut ini mempengaruhi kemana? Ke panjang. Contoh panjang sengkang itu langsung dipengaruhi oleh selimutnya. Kemudian panjang tulangan juga dipengaruhi oleh selimutnya. Kemudian jumlah. Ya, jumlah ini juga dipengaruhi oleh selimut. Contohnya apa? Pile cap. Kalau kita punya pile cap semeter, kiri kanannya kita kasih selimut 50, itu udah sisa 900. Kalau kiri kanannya kita kasih 75, udah lebih pendek lagi. Kalau kita cuma kasih 40, itu juga beda lagi. Jadi ketika kita bagi panjang bersih yang tersedia, kita bagi dengan spasi tulangan, jumlah batang kita itu bisa beda gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang
terpengaruh dari adanya selimut beton. Nah, kemudian ada juga mengenai mutu beton dan juga untuk mutu tulangan. Jadi biasanya kalau kita hitung manual, kita cenderung menyetarakan panjang yang kita asumsikan. Karena untuk simplifikasi tadi ya, karena kita mengejar waktu, mungkin pertimbangannya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya untuk panjang-panjang seperti panjang standar untuk lapping dan juga untuk panjang penjangkaran, sebenarnya itu panjangnya tergantung dari mutu beton dan mutu tulangannya. Makin tinggi mutu betonnya, makin tinggi mutu tulangannya, maka panjangnya itu semakin pendek. Karena dianggap dia lebih kuat gitu ya, jadi nggak perlu panjang-panjang gitu, karena dia udah lebih kuat. Nah, sebenarnya angkanya itu berbeda kalau kita coba hitung, semua FC dan semua FY itu menghasilkan sekian D yang berbeda. Pada umumnya itu di atas 40 D. Biasanya 48, 50-an, 51, 52 gitu ya kalau kita coba hitung. Nah, kalau di TRB, sesuai yang tadi, perhitungannya sesuai dengan SNI di pasal-pasal yang tadi sudah disebutkan. Nah, tapi untuk settingannya, kita perlu setting untuk mutunya, jangan lupa. Jadi kalau di TAS, mutu beton itu kan cenderung tidak terpengaruh. Volume beton, mau dia mutunya rendah, mau mutu tinggi, volumenya akan tetap segitu. Tapi untuk tulangan tidak seperti itu ya. Untuk tulangan, mutunya beda, panjangnya beda. Maka oleh karena itu, panjangnya kita harus sesuaikan dulu. Jadi dia pakai BJTD berapa, atau pakai BJTP berapa, kemudian FC-nya ya, mutu betonnya berapa, kemudian kita bisa lihat juga di development and lab setting-nya ada di floor setting, di sini ada settingan untuk mutunya. Jadi angka-angka ini semua tergantung sama mutu beton dan mutu tulangan. Ya, jadi ini juga perlu dipertimbangkan. Ya, jadi ini salah satu yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian ada lagi mengenai pembulatan. Jadi kalau misalnya untuk komponen struktur, ya arsitektural, misalnya volume beton, bekisting, itu pembulatan itu tidak begitu signifikan. Toh kita cuma bulatin komanya. Nambah juga paling nambah satu. Kalau cuma nambah 1 kubik, mungkin harganya cuma Rp1.000 gitu ya. Udah ya, Rp1.000 ya udahlah ya. Jatuh di jalan juga kita nggak pungut koinnya. Nah, tapi kalau untuk TRB, pembulatan itu bergantung dari mana kita bulatkan, itu bisa beda hasilnya. Seperti yang tadi kita bilang. Sengkang, kalau kita bulatkan, misalnya kita punya panjang balok, kita bagi dengan spasi sengkang. Kita dapatkan jumlah sengkangnya. Nah, ini apakah langsung kita bulatkan? Jadi angka sengkangnya itu bulat. Misalnya kita dapatnya 5,3, langsung kita bulatkan ke 6 gitu. Atau kita kalikan dulu 5,3 ini, kita kali sama panjang sengkang, kali sama beratnya, dapat kilogram, baru kita bulatkan. Itu hasilnya beda. Nah, jadi pembulatan di sini juga menjadi hal yang cukup penting, terutama untuk tulangan-tulangan yang sistemnya itu pembagian spasi, yang dipasangnya itu per spasi. Kalau untuk tulangan-tulangan yang lurus-lurus saja gitu ya, yang pakai misalnya 6D13, pembulatan ini tidak begitu pengaruh. Tapi begitu kita bicara tentang D13 jarak 200. Nah, jarak 200 ini interpretasi tiap orang bisa beda. Ada yang dikali dulu sampai dapat kilo baru dibulatkan. Ada yang dibulatkan dulu baru dikali sampai dapat kilo. Itu hasilnya beda. Karena kalau kita bulatkan dulu, kita nambah 1 batang gitu ya. 1 batang itu pembulatannya kan tidak 1 digit. Gitu ya. Nah, di sini kalau di TRB, untuk pembulatan, di sini ada beberapa item. Yang pertama, pembulatan di panjang standar. Ini kalau Bapak Ibu nanti mau cek di project setting, di floor setting, development and lab setting, di kiri bawahnya itu ada pengaturan tentang rounding. Jadi pengaturan pembulatan. Oh, di sini saya tidak screenshot ya. Oh ya, di sini. Di kiri bawah ini kecil calculation method, itu pada umumnya round off. Jadi kalau round off itu adalah round yang biasa ya. Round yang biasa itu maksudnya yang
0,4 ke bawah itu bulatinya jadi 0. 0,5 ke atas itu bulatinya jadi 1. Jadi untuk panjang standar, kan tadi kita sudah bahas di SNI itu hitungnya pakai rumus. Nah, kalau rumusnya kita masukin angkanya, kita dapat angkanya desimal. Nah, angka desimal ini di TRB itu dibulatkan dengan metode round off. Jadi dia bulatkannya itu kayak kita biasa, 0,5 ke atas jadi 1. Nah, ada juga pembulatan lain, misalnya pembulatan jumlah tulangan yang diinput secara spasi yang tadi kita bahas. Jadi misalnya untuk sengkang, di sini sengkang itu di tumpuan akan di round up plus 1. Jadi angka desimal yang didapatkan dibulatkan dulu ke atas lalu ditambah 1. Sedangkan di lapangan itu di round up tapi dikurang 1. Gitu ya, kenapa dikurang? Karena dia mengakomodasi 1 tambahan di bagian tumpuan sebelahnya. Nah, tapi secara umum ini round up plus 1. Jadi kayak misalnya untuk tulangan-tulangan slab, ya, kemudian tulangan-tulangan pile cap, itu metodenya round up plus 1. Jadi kita dapat, katakanlah kita dapatnya 4,2. Itu pembulatannya akan jadi 5. 5 ditambah 1, 6 batang. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau cek, di sini saya cantumkan calculation rules-nya di beam nomor 5, di kolom nomor 4, di wall nomor 6, slab nomor 4, di foundation itu lebih banyak, 4, 6, 11, 12. Ini adalah calculation rules yang mengatur tentang rounding up ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau cek, bisa dicek. Nah, kemudian kita, karena tadi sudah dibahas ya, pembulatan ini mempengaruhi jumlah dan panjang. Contohnya di sengkang itu jumlahnya beda, kemudian di panjang itu jumlahnya juga beda. Nah, jadi ini adalah komponen-komponen yang dapat mempengaruhi hasil hitungannya kita ya. Kita baru bicara standar panjangnya, belum bicara mengenai kemungkinan pemodelannya salah. Atau bicara kemungkinan kita hitungnya salah, ada yang terlewatkan, atau ada yang kehitung 2 kali gitu ya. Belum bicara lagi mengenai misalnya sambungannya. Jadi sambungannya mau pakai apa gitu ya. Misalnya balok masuk ke kolom, itu cara nyambungnya, detailnya mau seperti apa. Kemudian balok ke balok, kalau tulangannya sama, itu kan biasa pada umumnya diteruskan ya. Nah, apakah di modelnya sudah benar dengan cara yang menerus. Kemudian misalnya, kalau sudah menerus pun, nanti ada lapping, posisi lappingnya kita belum bahas lagi gitu ya. Apakah pas hitung manual, posisi lappingnya itu di mana? Di tengah bentang, atau hanya sekedar panjang total dibagi 12, dapat suatu koefisien dikalikan dengan panjang lappingnya. Kalau dengan seperti itu kan sebenarnya kita tidak peduli lappingnya mau taruh di mana ya. Sedangkan kalau di SNI itu sebenarnya ada pembatasan daerah yang kita boleh taruh lapping. Jadi di luar, kalau yang baru ya, di luar 2 kali tebal balok yang menyambung pada kolom tumpuannya. Jadi 2 HB biasa kita bilangnya. Nah, di dalam 2 HB itu pada umumnya kita nggak boleh kasih tulangan. Dan juga misalnya di daerah, kalau secara SNI, dia akan memperbolehkan kita untuk menaruh sambungan dimanapun di luar 2 HB tadi. Kalau konsultan ada yang dia itu memperbolehkan menaruh tulangan di luar tumpuan kalau untuk tulangan atas. Kalau untuk tulangan bawah mungkin di dalam tumpuan. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan ketika kita hitung manual atau satu Excel dengan Excel yang lain, TRB ke TRB, TRB ke Excel, itu posisi kita sama atau enggak itu juga mempengaruhi gitu ya. Karena pada umumnya yang diatur di dalam standar itu bentuknya adalah range. Jadi kita mau taruh lapping dimanapun asal di luar 2 HB itu diperbolehkan gitu ya. Nah, maka hal-hal itu yang menjadi pertimbangan kita dalam pengecekan quantity ini. Nah, kemudian kalau kita mau mengecek sesuatu, sebenarnya kita perlu tahu cara hitung manualnya. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, perhitungan manual dalam hal ini kita bahas dengan Excel ya. Pada umumnya kan kita sudah pakai Excel. Kalau ada yang masih pakai kertas, sebenarnya sama
aja ya, yang penting kita tahu cara hitungnya gimana. Nah, di sini untuk penggunaan Excel, di dalamnya itu biasa udah ada rumus-rumusnya, tapi belum tentu Bapak Ibu dikasih taking sheet seperti ini. Jadi bisa aja Bapak Ibu dapatnya bukan taking sheet, dapatnya ya BOQ jadi gitu ya. Kita nggak tahu hitungnya dari mana. Harus ketemu dulu baru kita bisa tahu. Gitu ya. Jadi sebelum kita bisa melakukan pengecekan, sebenarnya kalau kita asumsinya sama, harusnya angkanya mendekati, tidak begitu jauh. Nah, tapi terkadang kita nggak punya akses ini ya. Terkadang kita tidak punya akses ke cara hitung dari pihak yang satunya lagi. Kita cuma tahu kita cara hitungnya kayak gini, TRB cara hitungnya kayak gini. Mungkin kalau teman rekan kerja sekantor kita bisa tahu. Tapi kalau udah dengan pihak luar, biasanya kita kan harus secara formal ya mintanya. Kita harus adakan pertemuan dan sebagainya. Nah, mungkin pengecekannya bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk mempelajari cara hitung Excel-nya, sebenarnya karena Excel-nya beda-beda, maka setiap orang yang ngerti punya dia sendiri. Begitu dikasih format orang lain, belum tentu orang tersebut bisa ngerti. Pada akhirnya apa? Dia lakukan perhitungan ulang secara manual dengan formatnya sendiri. Nanti dihitung-hitung, rupanya angkanya kurang lebih sama. Gitu ya. Jadi untuk pengecekan secara manual, kalau Bapak Ibu yang lakukan taking manualnya sendiri, mungkin lebih gampang. Tapi kalau Bapak Ibu terima angka dari pihak lain, mungkin akan lebih challenging ya, tergantung Bapak Ibu dapat ini atau enggak. Dan juga kita butuh basic Excel skill ya, untuk bisa tahu ini hitungannya dari mana. Nah, di sini saya akan membahas sharing ya, mengenai bagaimana biasanya saya pribadi atau mungkin rekan-rekan di Glodon melakukan pengecekan ketika Bapak Ibu tanya, Pak ini kok beda gitu ya. Nah, cara ngeceknya itu sebenarnya di belakang layar seperti ini. Jadi pertama kita tahu dulu cara hitungnya bagaimana, karena biasanya kan kita dapat hitungan orang lain, maka ya kita pelajari dulu dia cara hitungnya gimana. Gitu ya. Paling akurat adalah melihat cara mereka menghitung dari Excel-nya, dari rumusnya, atau dari kertas hitungannya. Karena kalau kita bertanya, Bapak dulu hitungnya gimana, itu belum tentu yang diucapkan sama dengan cara hitungannya. Mungkin banyak faktor, kan satu orang kita nggak cuma ngerjain satu proyek. Kita ngerjain proyek lain yang cara hitungnya beda-beda. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi paling akurat adalah lihat cara hitungnya di Excel. Dari Excel ini, kalau ada pertanyaan, misalnya ini kan ada rumusnya, kita artikan dulu rumusnya, kita tulis di kertas, oh cara hitungnya seperti ini. Nah, kalau kita udah tahu, sebenarnya kita tanpa komunikasi pun kita bisa cek sendiri bedanya di mana. Nah, ini adalah pentingnya kita punya detail hitungan manualnya. Biasanya yang sulit itu yang beton, yang arsitek gitu ya, karena kita habis ukur dari CAD, kita langsung masukin angkanya. Paling ada rumusnya ada, paling rumusnya cuma luas kali tebal. Nah, kalau cuma luas kali tebal, pertanyaan berikutnya kan muncul lagi, luasnya ini luas yang mana yang dihitung? Gitu ya. Jadi kita cukup penting ketika kita punya dua perbedaan, maka kita harus tahu dua-duanya dulu. Yang tadi kita sudah bahas mengenai cara hitung TSTRB, dengan harapan Bapak Ibu bisa lebih paham ya bagaimana softwarenya bekerja, bagaimana cara settingnya, supaya apa? Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu lebih pede gitu ya, pakai dalam hasil hitungan yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Karena software kan hanya kalkulator sebenarnya. Hasilnya baik atau tidak tergantung input yang kita berikan. Nah, di sini coba kita bahas bagaimana untuk pengecekan secara umum ya. Jadi kerangka pikirnya. Jadi kalau misalnya untuk beton, arsitek itu biasa pada umumnya ini semua sama, yaitu pertama asumsinya sama atau tidak. Kalau untuk beton arsitek, bekisting, biasa asumsinya itu adalah pertama objek yang dihitung. Kalau kita ada dinding, apakah dinding yang kita hitung, kita bilang satu dindingnya 100 meter persegi, satu lagi 130 meter persegi. Nah, kita bicara dulu, ini dinding yang kita hitung sama atau tidak?
Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang kehitung 2 kali nggak? Kemudian ada asumsi pengurangan yang terjadi. Jadi ketika kita hitung, itu kita kurangin nggak atasnya? Kita kurangi nggak dengan bekistingnya? Kalau ketemu kolom, apakah kita kurangi atau tidak? Jadi pada dasarnya ini yang biasanya kita perlu verifikasi dari hitungan manualnya dulu. Gitu ya. Jadi kalau hitungan TASRB tadi Bapak Ibu kan udah tahu, itu udah otomatis ya. Kalau kita tidak ganti, pasti dikurangin. Paling yang perlu dicek, dia nguranginnya sama apa. Itu juga Bapak Ibu mungkin cuma perlu cek sekali. Itu kan pengetahuan sekali tahu ya. Kalau udah lihat, berikut-berikutnya kan akan sama semua. Nah, kalau sudah sama, asumsi yang kita hitung manual dengan yang di software, baru kita cek hitungannya. Kalau kita dihadapkan pada suatu beki, ya kita breakdown dulu per lantai. Jadi kita top down gitu ya. Per lantai dulu, habis per lantai per elemen terus per entity gitu. Ambil satu sampel. Pada ujung-ujungnya kita biasa pengecekannya akan di satu entity. Tapi kita pengen lihat dulu komposisinya seperti apa gitu. Misalnya kita dapat volume beton segini, lebih besar. Nah, gimana cara ceknya? Breakdown dulu. Yang kolom, yang balok, yang pelat, itu berapa, selisihnya berapa. Bisa jadi selisihnya itu tidak konsisten. Jadi yang satu selisihnya cuma 1%. Tapi yang lainnya selisihnya bisa sampai 6% misalnya. Nah, berarti kita ceknya mulai dari yang 6% dulu. 6% pecah lagi lantainya. Lihat dulu, ada nggak lantai-lantai yang dia itu spike up sendiri. Jadi dia naik sendiri selisihnya. Baru kalau ada ya kita cek di lantai itu. Kalau semua sama, misalnya relatif 4-6% kira-kira, nah itu ya kita cek lagi di modelnya, terserah random cek aja satu. Nah, kemudian saat pengecekan ya kita gunakan view expression dan 3D deduction untuk membantu pengecekannya. Jadi kalau kita udah tahu cara hitung manualnya, untuk tahu cara hitung softwarenya ya pakai view expression atau 3D deduction. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau view expression ini kita bisa pakai untuk lihat cara softwarenya hitung. Di sini kelihatan misalnya volume. Ini saya contohkan untuk balok. Di sini volume balok yang saya pilih ini datang dari lebar kali tinggi kali panjang dikurangi dengan didak kolom. Di sini ada didak kolom yang hasilnya itu adalah 3,154. Nah, kemudian kalau kita mau lihat lebih detail, ya kita lakukan 3D deduction supaya kita bisa tahu apa aja yang dipecah dari sini. Ya, yang dikurangi itu yang mana saja gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan kombinasi view expression dan 3D deduction ini untuk melakukan pengecekan. Kalau kita udah tahu, udah 3D dari view expression ini udah ketemu, oh ini ada kurang kolom. Hitungan saya yang satu lagi itu nggak ada kurang kolom. Ya kita udah bisa simpulkan, oh ya udah bedanya karena pengurangan ini. Kalau kita mau buktikan ya coba aja ganti di measurement rules-nya, didak kolomnya dimatiin. Apakah sama atau tidak? Gitu ya. Nah, kalau di TRB kurang lebih sama. Asumsinya udah benar belum? Bukan benar, tapi sudah sama atau belum. Jadi, yang namanya project kan konsultan bikin suatu detail, kontraktor punya pertimbangan detail sendiri, SNI punya sendiri, apakah semua benar? Ya kita bisa bilang semua benar. Dengan asal memenuhi kaidah struktur ya, itu benar semua. Nah, tapi yang mau dipakai yang mana, itu yang harus kita pilih. Nah, di sini kita perlu samakan dulu asumsi berat tulangannya sudah sama belum, kemudian panjang standarnya sudah sama atau belum. Nah, kalau belum sama, ya kita tentukan dulu mau yang dipakai. Belum tentu selamanya TRB atau TAS kita pakai untuk menyesuaikan dengan hitungan Excel-nya kita. Tidak seperti itu ya. Bukan berarti Excel ini selalu benar. Dan bukan berarti TRB kita selalu benar gitu ya. Jadi kita harus netral posisinya. Nah, kita mau pakai yang mana? Mau pakai hitungan Excel atau mau pakai hitungan TRB? Kalau kita mau pakai hitungan Excel, TRB-nya di setting ikutin Excel. Kalau mau pakai hitungan TRB, Excel-nya setting ikutin TRB. Tapi pada umumnya kalau backing-nya udah jadi, hitungan Excel-nya kita nggak bisa ganti gitu ya. Tapi konsepnya adalah seperti itu. Jadi kita harus menempatkan diri secara netral gitu ya. Nah, kalau sudah sama ya berikutnya kita bandingkan lagi.
caranya sama, bagi dulu per lantai. Kemudian lihat yang mana yang lebih besar selisihnya. Terus kalau ada satu yang lain 1% tiba-tiba dia sendiri 15%. Nah, coba cek di lantai itu. Setelah cek lantai itu, cek lagi. Oh, ini elemen ini, elemen ini, elemen ini. Oh, baloknya yang kontribusi banyak. Nah, cek lagi per entity. Berarti pilih aja satu balok, coba lihat volumenya. Nah, kalau ada tulangan yang berbeda, misalnya kita sudah 3D rebar, ternyata tulangannya panjangnya beda, ya berikutnya kita set calculation rules-nya atau mungkin panjang-panjang standarnya di TRB untuk menyesuaikan hitungan yang kita mau. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini ada edit rebar dan rebar 3D. Rebar 3D itu adalah untuk bentuk 3D-nya. Edit rebar itu di sini kita bisa lihat rumusnya ya. Jadi misalnya untuk kolom ini adalah kolom height plus dikurangi kicker. Kicker itu kalau di TRB bahasa lainnya itu lapping ya sebenarnya. Posisi lapping. Kemudian ada bengkokan dan sebagainya. Nah, lalu untuk tulangannya itu apa? Di sini kita bisa lihat di Remax. Jadi kalau kita hitung manual, kalau kita dapat taking sheet yang detail, biasanya itu kan dibagi ya, sengkangnya segini. Kan dia masukin tulangan sengkangnya berapa, tulangan utamanya berapa, pinggangnya berapa. Nah, di edit rebar, di TRB, itu lihatnya di sebelah sini, di bagian Remax. Jadi di bagian Remax ini semua ada ya. Oh, ini untuk all main bar, ini untuk tulangan longitudinal. Ini untuk dowel terhadap tulangan utama. Ini untuk sengkang. Ini untuk sengkang di daerah pengangkuran, yaitu di daerah di dalamnya pile cap. Jadi setiap baris ini ada notes-nya ya, ini tulangan apa. Nah, kita bisa pakai ini untuk melakukan pengecekan. Nah, kemudian kita coba next. Nah, kita coba sharing tentang contoh-contohnya ya. Nah, di sini contohnya ada beberapa. Di sini hanya sebagian kecil contoh dari contoh-contoh lain yang sering terjadi ya. Sorry, bukan sering terjadi, tapi maksudnya ditanyakan gitu. Nah, saya akan bahas mengenai contoh kasus untuk TAS-nya dulu ya. Di sini TAS kita mau coba lihat pengecekan volume dinding dan cat interior ya. Jadi katakanlah kita punya sebuah geometri bangunan seperti ini, kemudian kita punya volume perhitungan seperti ini. Kalau arsitek biasanya kan takingnya tidak begitu detail ya, karena kita ukur-ukur masukin. Nah, di sini ceritanya kita nggak punya basis perhitungannya orang ini. Kita nggak tahu dia hitungnya gimana, tapi kita dapatkan ini. Ya mungkin on the way kita sedang arrange meeting dengan orang itu untuk verifikasi, tapi kan kita butuh pengecekan awal dulu. Sedangkan di volume TAS kita itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat selisihnya. Di sini dinding batanya selisih 15% lebih kecil TAS. Kemudian untuk cat interiornya lebih kecil juga untuk TAS seperti ini. Nah, mungkin kita pengen tahu kenapa bisa beda. Takutnya apakah TAS-nya salah atau orang yang hitung terlalu besar. Nanti tahu-tahu kalau kita ikut ini volume kita kurang gitu ya. Coba kita cek. Nah, di sini terdapat perhitungan yang berbeda pada dinding bata dan cat. Dalam kasus ini kita nggak tahu dia hitungnya gimana, maka kita akan lakukan estimasi secara educated guess ya. Kita coba lakukan estimasi dengan tebakan kita dulu. Ini yang biasanya kita lumayan sering lakukan kalau dapat volume yang tidak ada dasar hitungannya. Nah, karena tidak ada detail cara perhitungan, paling baik sebenarnya kita arrange meeting supaya tahu dulu cara hitungnya gimana gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kita harus pakai pendekatan. Nah, contohnya di sini kan kita bisa lihat perbedaannya itu di dinding sama cat. Nah, dinding itu volumenya terpengaruh oleh apa? Dia bisa dikurang. Sebenarnya dinding itu kan cuma panjang kali tinggi. Nah, panjang kali tinggi ini ada pengurangan kalau ketemu komponen struktur seperti kolom, balok, pelat lantai atas, terus bukaan pintu atau jendela yang ada bobokannya. Itu mempengaruhi volume dinding. Nah, lalu untuk cat, dia itu dipengaruhi oleh apa? Cat itu kan sebenarnya hanya panjang kali tinggi atau lebar kali tinggi. Nah,
Kalau ada perbedaan, yang berarti apa yang mungkin? Oh, mungkin tingginya beda. Mungkin saya hitungnya cuma sampai plafon atau 5 cm di atas plafon. Mungkin hitungan manualnya 20 cm atau mungkin penuh sampai ke atas. Nah, terus penempatan catnya gitu ya. Jadi cat itu kan tidak hanya nempel pada dinding, bisa aja cat itu ada dinding, terus ada pertemuan sama kolom, ada sisaan sedikit, itu kan juga dicat biasanya. Nah, itu bisa pertimbangan juga. Terus ada juga kemungkinan lain, yaitu pemodelannya kita kurang tepat, Kak. Mungkin THS kita ada yang salah. Atau mungkin ada hitungan manual yang mungkin salah hitungan manualnya, nggak kehitung lebih dari satu, simplifikasi, dan sebagainya. Nah, solusi dari pemodelan yang kurang tepat atau perhitungan manual yang tidak akurat, itu kan sebenarnya tergantung dari kemampuan pribadinya. Dan kalaupun nanti ternyata memang ada yang salah, baik salah satu atau keduanya, yang kita lakukan itu kan kita harus cek ulang, gitu kan? Kita take off ulang manual, atau kita cek modelnya, kita tracing yang mana yang salah, lalu kita perbaiki. Nah, untuk itu kemungkinan ini kita kesampingkan dulu ya, kita buat prioritasnya prioritas terakhir. Asumsi dulu dua hitungan kita modelnya benar dan hitungannya benar. Karena kalau ini salah, kita perbaikannya itu cukup panjang. Sedangkan kita cuma mau melakukan simple check ya. Nah, di sini contohnya misalnya ada dinding seperti ini, kalau di TAS kita bisa pakai view expression, kemudian kita bisa lihat 3D deduction-nya. Jadi secara default dia akan mengalami pengurangan. Nah, tapi kita harus aware kalau kita hitung manual, mengurangi item seperti ini kan cukup sulit ya. Apalagi mengenai pengurangan balok di atasnya. Jadi coba tebakan kita yang pertama, coba volume di TAS ini saya hilangkan pengurangannya. Di sini saya masuk ke measurement rule, saya hilangkan pengurangannya, kemudian coba kita hitung kembali. Nah, di sini kita lihat volume TAS sebelumnya itu 2.300-an meter persegi. Ini yang ada pengurangan. Nah, tapi begitu pengurangannya kita matikan, kita dapat volumenya itu 2.700-an meter persegi. Manual kita 2.700. Kita dapatkan selisihnya ya kurang lebih sama lah. Gitu ya, kurang lebih mendekati. Ini dari tebakan ya, educated guess. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh, ini adalah salah satu alasan yang cukup kuat. Oh, mungkin perhitungan manualnya tidak dikurangin gitu ya, karena mungkin keterbatasan waktu atau simplifikasi. Nah, ya selanjutnya kita kan sekarang udah tahu kenapa beda. Ya pertanyaan selanjutnya mau pakai yang mana gitu ya. Kalau mau ikutin yang manual, ya berarti settingan kita seperti ini, kita matikan deduction-nya. Kalau kita mau ikut yang TAS, ya berarti wajar angka kita lebih kecil, bukan karena volume model kita salah, tapi karena ada deduction-nya. Jadi deduction-nya aja sampai hampir 400-an meter persegi. Nah, kalau udah sampai tahap ini, ya berikutnya kita perlu inilah ya, perlu koordinasi. Nah, kemudian untuk cat, kita lihat. Nah, di sini ada beberapa finishing ya, cat ataupun keramik. Tapi kita perhatikan bahwasannya perbedaannya hanya terjadi di beberapa cat interior saja. Nah, kita coba reverse check model di TAS, kita lihat posisinya itu adalah cat-cat yang bertabrakan dengan plafon di atasnya. Berarti ada suspek kemungkinan hitungan tinggi kita beda. Coba di TAS-nya kita matikan. Jadi yang tadinya 5 cm di atas plafon, coba kita ubah jadi slab bottom elevation. Jadi catnya itu full. Setelah kita hitung, oh ini selisihnya mendekati ya. Jadi mendekati angka volume manualnya. Jadi ini juga salah satu kandidat yang kuat. Nah, lalu pertanyaannya mau ikut yang mana? Itu kembali lagi ke owner ataupun ke desainernya. Ini salah satu contohnya ya. Jadi tidak selamanya kita tidak ada rumus hitungannya, kita nggak bisa cek. Memang akan jadi sangat sulit, kadang impossible untuk dicek. Tapi kalau kita coba-coba, mungkin kita akan dapatkan angka yang lebih mendekati. Tapi tetap solusi paling baik kalau seperti ini ya komunikasi cara hitungnya ya. Nah, lalu misalnya di TRB, di sini ada kasus mengenai tulangan balok di satu lantai, di mana hitungan manualnya 78 ton dan hitungan TRB-nya 82 ton.
Jadi ini TRB-nya lebih besar ya, ada selisih sekitar sebenarnya cuma 5,1 ton. Tapi coba kita cek dulu, mana tahu bisa kita minimalisir. Kenapa ya? Nah, di sini untuk pengecekan kita sudah tahu satu lantai itu punya beda. Coba kita cek, kita top down. Saya lihat di bagian tagging-nya kita dapat bahwasanya tagging-nya ini dibagi per grid. Coba kita pilih satu grid dulu biar sama. Terus kita bandingin di grid yang sama, manualnya berapa, TRB-nya berapa, selisihnya masih banyak. Nah, kemungkinan ada rumus mendasar yang membuat perbedaan ini. Nah, kemudian kita coba bagi lagi. Kalau di tagging-nya itu ada link dan main bar-nya, kita coba bagi lagi sama. Jadi berapa sengkangnya, berapa tulangan utamanya, masih beda. Coba cek satu aja gitu. Saya cuma cek 6BH1B di grid ini. Masih ada selisihnya lagi. Nah, coba kita lihat rebar layout-nya namanya. Nah, dari rebar layout, barulah kita kelihatan apa yang menyebabkan perbedaannya. Jadi, di sini ada misalnya penulisannya, ini ada komponen salah input, kemudian di sini perhitungan manualnya itu beda, dia nggak sampai ujung, cuma sampai setengah kolom. Tekukannya juga beda, panjang penjangkaran juga beda, tulangan atas bawah panjangnya juga beda. Jadi kita bisa simpulkan, oh ini panjangnya beda-beda, coba kita atur dulu. Jadi di sini kita kan udah tahu yang manual pakai berapa, ya kita atur dulu di cara yang seperti tadi. Setelah kita atur, kita harus aware juga bahwasanya, oh ternyata perhitungan manualnya itu anggapannya tulangannya menerus kalau gridnya menerus. Maka untuk itu kita pastikan dulu, kita merge element and entity, supaya tulangan kita di TRB juga ikut nyambung. Nah, sudah seperti ini, panjangnya sudah kita atur, kemudian penyambungannya juga sudah kita atur, coba kita cek dulu. Kita belum bicara mengenai komponen lain ya. Coba kita cek dulu saja. Setelah dicek, ternyata volumenya turun yang di TRB, jadi 77,4 ton. Manualnya 78,2 ton. Terlihat besar ya. Nah, tapi kalau kita persentasekan itu kecil ya, di bawah 1%. Nah, jadi ini juga salah satu cara untuk pengecekan. Nah, coba yang lain, misalnya yang pondasi. Biasanya pondasi lebih mudah ya. Kita punya tipe pile cap seperti ini, kita punya volume DTI seperti ini, lagi-lagi TRB lebih besar. 170 lebih besar 6 tonan ya, 6,3. Sebenarnya ini cuma 3,7%. Tapi kita coba lihat aja dulu. Nah, di sini coba saya urutkan dulu berdasarkan selisih. Oh, ternyata pile cap 4B itu selisihnya paling besar, maka coba saya ceknya di P4B dulu. Di sini saya bisa lihat, oh P4B, di sini ada selimut bawah, selimut samping atasnya, kemudian ada panjang tekuknya berapa ya, panjang tekuknya ada lagi berapa, kemudian ada juga dikasih tahu lappingnya 20D. Nah, sedangkan kalau kita lihat di TRB dengan menggunakan namanya edit rebar, di sini kita bisa pakai edit rebar untuk menggunakan rumus ini. Kita bisa lihat dari remarks-nya dulu, ini tulangan bawah, atas, dan pinggang. Kemudian di bagian bentuknya ini beda. Oh, panjangnya beda ya. Selimutnya masih 40, tekuknya belum sama. Kemudian panjang tulangan pinggangnya juga overlap-nya belum 20D. Maka kita coba perbaikin dulu di TRB-nya, kita coba ganti dulu. Kita atur selimutnya, kita atur panjang tekuknya, kita atur panjang overlap-nya. Kembali, kenapa kita atur? Bisa aja hitungan manualnya punya asumsi sendiri, atau mengikuti standar detail, atau mengikuti SNI. Kita nggak tahu yang mana. Yang jelas, perhitungan yang satu mungkin tidak ikuti standar tertentu gitu ya, sedangkan kita mengikuti SNI atau standar lainnya. Nah, ini kita atur-atur dulu supaya sama, lalu kita coba cek lagi. Di sini kita coba cek lagi. Nah, untuk pile cap, pada umumnya pile cap itu selisihnya bisa 0, bisa sama persis. Jadi di sini kita dapatkan hanya dengan mengubah covernya, kemudian panjang-panjangnya, kita dapatkan quantity yang sama. Gitu ya, jadi kita berhasil meminimalisir. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus yang ada dari software TAS dan TRB ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Misalnya pertemuan balok sama pelat, atau misalnya pertemuan pelat sama kolom, ya, atau misalnya bekisting,
gitu ya, atau mungkin galian dan sebagainya. Nah, cara pengecekannya itu pada dasarnya sama, gitu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah menguasai taking off secara manual ya. Kalau disuruh taking off, pakai lihat gambar aja mungkin udah bisa gitu ya. Udah tahu cara hitungnya gimana. Nah, kalau kita tahu juga, kita pelajari untuk yang taking off-nya kubikos, baik dari TAS atau TRB, itu Bapak Ibu juga bisa melakukan asumsi yang sama. Jadi kalau di Excel, kita mau asumsi kan tinggal ganti angka, sama aja. TRB itu cuma tools. Kalau mau diganti ya kita tinggal ganti angkanya juga gitu ya. Maka hasilnya akan sama. Mendekati gitu ya, mungkin ada komponen lain. Nah, kalau di balok misalnya nggak bisa persis, itu kenapa? Nah, mungkin ada pertimbangan lainnya, contohnya posisi lapping biasanya. Nah, lapping kita ketika kita hitung manual, mungkin kita bisa buat langsung, oh lapping saya di tengah bentang. Jadi berapapun bentangnya, pokoknya lappingnya di tengah. Nah, kalau di TRB, perhitungan lappingnya kan bentuknya range secara default. Jadi di luar 2HB atau di luar tumpuan untuk tulangan atas. Nah, kalau misalnya kita posisi lappingnya beda, otomatis jumlah tulangannya akan beda. Ya, bisa beda ya tergantung geometrinya. Nah, kalau misalnya ada perbedaan seperti itu, perlu dirundingkan lagi apakah perlu sama sampai posisi lappingnya pun sama. Kalau perlu, maka kita bisa pakai rebar layout lalu kita arrange lap ya, kita geser-geser posisi lappingnya biar sama. Jadi software TAS dan TRB ini hitungannya cukup detail, tapi untuk mengubah kuantitinya itu tidak begitu sulit. Bukan berarti kalau kita mau menghasilkan hitungan dengan cara lain, itu harus selalu kita ganti modelnya. Enggak ya. Kalau kita mau ganti modelnya, ya bisa. Benar juga. Tapi kita nggak ganti modelnya pun dengan rules tertentu juga kita bisa ganti. Nah, jadi pada dasarnya adalah di sini kita mau sharing pertama adalah kita harus aware bahwasanya perbedaan itu terjadi bukan karena kita pakai software. Perbedaan itu terjadi karena kita punya asumsi yang beda. Ya, jadi antara kalau kita sama-sama Excel pun bisa beda, sama-sama TRB pun bisa beda, tergantung asumsi, cara modeling dan lain-lain. Jadi supaya kita bisa perbaiki, supaya kita bisa tahu kenapa bedanya, maka kita harus tahu dengan baik cara hitung keduanya. Kalau kita bandingkan dua Excel, kita harus tahu cara hitung Excel-nya, dua-duanya. Kalau kita pakai TRB, kita harus tahu cara hitung TRB, dua-duanya model ini. Dia hitungnya gimana? Kalau TRB sama Excel, kita harus tahu TRB-nya gimana, Excel-nya gimana. Supaya apa? Kita bisa tahu sumber bedanya itu datang dari mana. Kalau kita udah setting-setting, lapping-nya udah kita ubah-ubah, detailnya udah kita ubah-ubah, udah disamakan, dikalkulate masih salah, bukan salah, masih beda, dan cukup signifikan, misalnya di bawah batas toleransi kita, nah maka mungkin kita harus mulai membuka kemungkinan bahwasanya ada salah cara pemodelan atau salah cara perhitungan. Baik di Excel-nya maupun di TRB-nya gitu ya, ataupun baik dari TRB 1 ke TRB lain. Nah, kalau mau ganti cara-cara hitung, terutama di TAS, Bapak Ibu tidak perlu ubah model 3D-nya ya. Tidak semuanya ya, maksudnya ada yang harus diubah, ada yang tidak. Contohnya kalau kayak chart, Bapak Ibu nggak ubah pun, mau ubah cara hitungnya itu bisa. Jadi kalau Bapak Ibu mau cek-cek dengan manual, mau ubah cara hitungnya, tinggal ganti aja di measurement rules-nya. Kalau mau nanti misalnya Bapak Ibu akhirnya ketemu, meeting, terus ditanya, Bapak Ibu hitungnya gimana? Coba tunjukkan 3D deduction-nya. Jadi walaupun 3D-nya tidak berubah, 3D deduction Bapak Ibu pasti berubah. Tergantung dari rules yang dibuat. Nah kemudian untuk pengecekan kembali ya, kalau kita sudah tahu cara hitung TRB dan manualnya atau TAS dan manualnya, berikutnya kan kita mau cek ini bedanya di mana. Nah, cara perbedaannya itu kita bisa pakai beberapa fitur-fitur. Jadi bisa pakai view expression atau edit rebar untuk lihat cara hitungnya, bisa reverse check model untuk lihat ini barangnya ada di mana, kemudian ada 3D deduction dan sebagainya. Jadi lebih mudah kita melakukan pengecekan dari TAS TRB-nya dibanding melakukan pengecekan dari Excel atau manual. Kenapa?
Karena Excel manual itu takingnya tergantung sama orang yang nulis. Gitu ya. Kalau misalnya kita taking katakanlah 200 balok, 200 tipe balok per lantai dengan waktu yang singkat, pasti ada 1-2 yang kita miss. Dari software juga seperti itu, pasti ada 1-2 yang kita miss. Jadi itu juga harus kita masukkan sebagai konsiderasi. Tapi biasanya kita coba ceknya itu bukan dari sisi ini salah atau benarnya dulu cara modelingnya. Coba dari detailingnya dulu. Kalau detailingnya masih beda, baru kita coba buka kemungkinan bahwasanya cara model atau hitungnya ada yang beda atau ada yang salah. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus punya asumsi yang sama antara yang manual dan yang 3D modelingnya. Kalau cara hitungnya beda, otomatis kuantiti yang dihasilkan juga akan beda. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan di TS dan TRB. Sekalian saya sharing-sharing biasanya cara ngeceknya itu bagaimana. Jadi coba Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut mengenai fitur-fitur ini. Kalau sudah terbiasa, saya yakin Bapak Ibu pengecekan perbedaan itu juga bisa dilakukan dengan cepat dan secara mandiri. Nah, kurang lebih untuk materi sharingnya itu sampai di sini. Untuk Bapak Ibu mungkin kita masih ada waktu sampai 11.20 ya. Kita akan selesaikan di sekitar 11.30. Nanti mungkin 10 menitnya untuk pengumuman rewards. Kemudian mungkin untuk saat ini kita coba buka sesi tanya jawab dulu untuk beberapa pertanyaannya. Nah, coba Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat Zoom. Mungkin saya coba lihat dulu apakah ada yang belum terjawab. Mungkin ini ada dari Rizka ya, dari Bapak atau Ibu Rizka ini. Ada pertanyaan mengenai terdapat perbedaan metode perhitungan overlapping rebar pada balok. Di gambar standar, setiap ketemu kolom besi dibengkokkan. Tapi kadang perhitungan kontraktor diteruskan saja mengikuti panjang besi 12 meter agar dapat efektif. Apakah Glodan dapat membuat perbandingan perbedaan kuantiti antara kedua metode? Bisa, Bu, ya. Jadi kalau di TRB ada yang namanya merge element and entity. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang user-user TRB mungkin sudah familiar. Kalau kita punya balok 10 bentang, kita gambarnya putus-putus, nanti di bagian ujungnya dia akan kasih pengangkuran. Kalau kita merge, dia akan sambungkan dengan panjang 12 meter. Jadi untuk kasusnya Bu Rizka ini, solusi mungkin yang paling visible adalah kita buat 2 versi model TRB, kita modeling aja dengan satu cara dulu. Misalnya dengan cara yang putus dulu, kita hitung. Terus kita save as atau kita copy, kita merge. Setelah kita merge, coba kita hitung lagi. Nah, itu akan mendapatkan perbandingan yang Bapak atau Ibu Rizka inginkan. Jadi yang satu itu putus, di support itu diputus, langsung dibengkokkan. Yang satu lagi itu mengikuti panjang besi 12 meter. Jadi mungkin Bapak atau Ibu bisa melakukan perbandingannya. Kemudian dari Ibu Anggi Dwi Septianingrum. Software Revit juga dapat digunakan untuk hitung volume yang membedakan apa dan keunggulannya apa. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang pakai Revit, nah Revit itu akan menghitung volume sesuai dengan nama dan juga sesuai dengan model yang dibentuk. Jadi katakanlah Bapak Ibu mau hitung cat di atas plafon 5 cm, kemudian sampai ke pelat, belakangnya ada plester aci lagi, terus ada dinding lagi. Nah, Bapak Ibu harus benar-benar modelinnya naik turun. Baru hitungan Revit-nya akan tepat. Jadi kayak misalnya balok, misalnya balok ketemu kolom. Kalau misalnya kita gambarnya as ke as, volume yang keluar ya juga akan as ke as. Kecuali dengan metode tertentu seperti join geometri dan sebagainya, atau kita gambar persis di muka kolom. Sedangkan kalau di Cubicos, karena tujuannya adalah kita mempercepat perhitungan manualnya, maka sudah ada rules, built-in rules yang menghitung pengurangan ini.
Jadi baik Bapak Ibu pakai CAD atau pakai Revit, Bapak Ibu masukin ke TAS itu tetap akan muncul pengurangannya. Jadi walaupun Revit-nya itu, katakanlah di Revit kita modelnya agak kasar gitu ya, modeling kotor, jadi tidak begitu detail, LOD-nya tidak begitu tinggi. Tapi kita mau volumenya termasuk kurang-kurangannya, kita masukin ke TAS, kita calculate. Kemudian keunggulan lainnya kalau di TRB, pemodelan tulangan itu lebih mudah, karena kalau di Revit, Bapak Ibu harus isi satu balok, satu kolom diisi dulu, diisi tulangannya juga harus gambar batangnya ya, taruh dulu batangnya di mana, diklik, klik, 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 mungkin bisa di-copy ke sisi lainnya, kemudian sengkangnya juga diatur dulu, dari muka beton atau kolom permukaannya itu mau dikecilin offset berapa, kemudian tekuknya juga semua diatur sendiri, jadi tekuknya itu berapa D, Bapak Ibu harus tentukan sendiri. Kalau di TRB kita udah ada built-in rules-nya ya, jadi detailingnya itu TRB yang handle. Dan juga lebih cepat, karena kita inputnya hanya dengan teks ya, cuman misalnya 6D13 gitu. Pertanyaan kedua, dapat melonggarkan harga. Nah, kalau untuk harga kita TSRB untuk volume, Bu Wanggi. Kalau untuk harga kita ada satu lagi namanya TBQ yang bisa mengaitkan volume kita dari TSOTRB ke analisa harga satuannya. Pelaksanaan proyek konstruksi untuk tenaga ahli yang menggunakan software Kubikos sudah cukup banyak, Bu Anggi. Kalau disebutkan satu persatu mungkin terlalu banyak ya, nggak bisa ke cover. Tapi sudah cukup banyak pihak-pihak yang menggunakan software ini untuk membantu pekerjaannya sehari-hari ya. Mungkin dari Pak Suherman. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Suherman mengenai margin perbedaan pada umumnya kalau cara atau metode perhitungannya sama. Berapa beda yang manual dan Kubikos? Kalau bicara secara jujur ya Pak, kalau misalnya kita melakukan settingan yang sama persis, cara hitungnya sama persis ya Pak, sama persis, itu maka perbedaan manual dengan Kubikosnya sangat rendah Pak. Seperti yang tadi kita lihat di penjelasan sebelumnya. Nah, yang sebelumnya kalau kita lihat kan itu masih ada selisih 1%, di bawah 1%. Itu karena masih ada detailing kecil yang kita belum atur lagi. Gitu ya, kalau secara technically kalau misalnya hitungannya caranya sama, maka ya harusnya perhitungannya juga sama. Tapi pada umumnya biasa selisih 1-2% itu udah di acceptable range ya. Itu beda-beda orang, beda toleransi. Ada yang di bawah 7% udah bisa toleransi. Ada yang di bawah 5% baru bisa toleransi. Ada yang di bawah 3% baru toleransi gitu ya. Kemudian TRB dapat disesuaikan di tentang perhitungan. Bisa Pak, untuk TRB sendiri kita ada built-in SNI-nya. Kalau nanti ada SNI yang baru, kita akan update untuk rules-nya juga. Tapi perlu diketahui pada umumnya peraturan terbaru kayak SNI, kalau SNI atau ACI keluar peraturan baru, pada umumnya dampak ke bagian kita sebagai penghitung volume itu tidak begitu banyak. Jadi dampaknya itu lebih banyak kepada cara desainnya. Jadi ketika kayak misalnya dari SNI 2847 tahun 2013 ke 2019, perubahannya itu lebih banyak ke cara desain. Yang pengaruh ke kita hanya paling penempatan lapping. Penempatan lapping pun sebenarnya itu ranah desain. Sedangkan untuk panjang standar dan sebagainya itu relatif sama. Jadi belum tentu setiap keluar SNI baru ada peraturan yang akan berpengaruh secara langsung terhadap hasil kuantiti kita tentang rules-nya. Tapi kalau nanti ada keluar SNI baru, tentunya kita akan update ya kalau misalnya ada perubahan itu. Contohnya yang kita baru update ini yaitu penempatan lapping-nya, seperti itu. Untuk Pak Darmo, apakah sengkang bisa di round off? Setahu saya bisa Pak, dari calculation rules-nya. Jadi kalau di situ kita buat default-nya round up +1 atau -1. Tapi kalau di software-nya,
seingat saya yang tumpuan itu bisa diatur. Bapak mau di round off dan sebagainya, itu bisa. Mungkin kalau untuk, ya, seperti itu. Untuk Bu Nurul, kalau kita hitung cat dengan perintah wall finish dan pakai titik, lalu ada juga yang pakai room. Hasil calculate muncul juga hasil wall finish dan room. Apakah nanti akan ditambahkan atau sudah include di wall finish? Oh, baik. Untuk Bu Nurul, untuk hasil quantity di wall finish itu adalah pembagian berdasarkan tipenya. Jadi kalau kita punya misalnya cat 1, cat 2, cat 3, cat 4, cat 5, sampai cat 10, kalau kita mau lihat breakdown per spesifikasinya, itu lihatnya dari wall finish. Tapi kalau kita lihatnya di room itu nanti dia akan kasih lihat untuk di ruangan ini catnya ada berapa. Tapi dia tidak kasih, kita nggak bisa lihat breakdown-nya, kayak di ruangan ini tipe ini berapa. Kalau kita mau lihat breakdown, itu kita harus lihat dari bagian wall finish-nya, seperti itu ya. Jadi saran saya, pada umumnya untuk BOQ di Indonesia, lebih baik Bapak Ibu ceknya dari wall finish ya. Karena di wall finish juga ada room-nya, seperti itu. Dari Ibu Uun Utari, calculation rule standar default, TRB mengacu standar apa? Apakah pengaturan pilihan langsung? Untuk settingan standar di Glodon itu menggunakan SNI 2847 tahun 2019, Bu. Tapi perlu Bapak Ibu ingat juga, ketahui juga bahwasanya SNI 2847 itu tidak selalu mengatur tentang cara sambungan ya Bapak Ibu. Jadi di SNI itu dia hanya mengatur bahwasanya balok masuk ke kolom itu penjangkarannya harus LD gitu. Tapi dia tidak jelaskan ini mau ditekuk boleh tidak. Kemudian mau ditekuk, kemudian mau pakai panjang 15D itu boleh tidak. Kemudian kalau misalnya kolom masuk ke dalam file cap. Nah, itu juga pengaturannya adalah tulangan ini masuk ke dalam file cap itu panjangnya LD. Jadi tidak semua peraturan di SNI itu mengatur secara spesifik cara kita menyambung tulangannya. Tekuknya gimana itu biasanya dia tidak atur sampai detail itu karena sebenarnya sambungan itu adalah constraint dari perencana struktur. Jadi tergantung momen yang mau ditahan berapa, maka ya bentuk sambungannya seperti itu gitu. Nah, kalau mau diganti bisa ya calculation rule. Kita calculation rules-nya cukup beragam, bisa kita ganti juga mau ujungnya tekuk, mau ujungnya lurus, mau disetting masuk tekuk berapa dan sebagainya itu bisa di-set semuanya. Tapi untuk peraturan yang ada di SNI 2847 2019 itu kita adopsi. Untuk yang tidak ada di SNI 2847 tahun 2019 itu kita adopsi dari detailing umum yang terjadi di Indonesia. Gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya kita pada umumnya. Pembesian slab tidak muncul pembesiannya, bentuk luasan mempengaruhi. Oke. Untuk Bu Uun, pembesian slab mungkin saya pikir di sini kasusnya Bu Uun adalah pembesian slab dengan metode parametric arrangement. Jadi parametric arrangement itu merupakan salah satu cara yang cukup cepat untuk menyusun tulangan slab, tapi perlu diketahui untuk bentuk tulangan two-way slab atau one-way slab itu hanya berlaku untuk bentuk-bentuk yang rektangular. Jadi bentuk non-rektangular seperti segitiga atau bulat atau mungkin bentuk L, bentuk T, dan sebagainya. Nah, itu harus disusun dengan cara yang namanya arrangement bar dan support bar. Jadi dengan kombinasi arrangement bar dan support bar, Ibu tetap bisa menyusun tulangan-tulangan yang tidak bisa di-generate dari parametric arrangement. Ya, ini salah satu caranya. Terima kasih banyak untuk Pak Bukaro Banjai. Kemudian untuk Bu Emilia, untuk TBQ nanti kalau misalnya diperlukan nanti akan nanti bisa tim dari kami untuk koordinasi dengan Ibu ya. Kemudian untuk Pak Fajri Handeva,
Nah, di sini lebih akurat maksudnya adalah pengurangannya, Pak, terutama kalau di TAS. Jadi kalau misalnya kita hitung manual, biasanya ini tidak selalu ya, ada Bapak Ibu yang memang volumenya itu dikurangi. Tapi kalau Bapak Ibu dikejar waktu, pada umumnya kan kita ambil kasaran. Nah, kalau di TAS, pemodelan kita itu pengurangannya itu sudah otomatis, Pak. Jadi kalau dengan waktu yang sama, kita sebenarnya dapat hitungan yang detail. Istilahnya, mungkin kalau Bapak Ibu yang belum pernah lihat atau mungkin baru pertama mendengar, di TAS itu kita bisa identify dari gambar CAD. Jadi model 3D-nya bisa gambar manual atau dari gambar CAD. Jadi di-identify untuk jadi model. Nah, kalau misalnya modelnya sudah jadi, maka itu hitungannya semua udah terjadi, termasuk untuk pengurangan-pengurangannya. Jadi dengan waktu yang sama, kita dapat hasil yang lebih detail gitu ya. Begitu juga untuk TRB-nya. Detailingnya udah kita sesuaikan dengan SNI 2847. Jadi setidaknya kalau misalnya katakanlah pemodelan kita benar ya, kita tidak ganti panjang-panjang dan sebagainya, hitungannya Bapak Ibu sesuai SNI. Gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya konstruksi kan belum tentu kita mau sesuai SNI 100%. Kemudian kalau untuk Bapak atau Ibu Fielda Rosa, ini ada pertanyaan mengenai renovasi ya. Jadi penggunaan software untuk proyek renovasi seperti cagar budaya atau bangunan tradisional yang desainnya spesifik, serta ownernya pemerintah yang mana mengacu ke SNI. Apakah Kubikos sudah ada? Pada dasarnya software TAS dan Kubikos itu general software ya, Bapak atau Ibu Rosa. Jadi saya cukup aware kalau misalnya bangunan cagar budaya atau tradisional yang apalagi renovasi ya, itu banyak detailing-detailing yang mungkin di luar common practice ya, seperti misalnya kolom jacketing, kemudian banyak dowel-dowel dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman boleh sharing. Kalau dari saya sendiri, kita bisa tetap atur penggunaan softwarenya ya, Bu. Jadi kita memang sediakan rules-rules, tapi kalau misalnya di rules-nya tidak ada pun, kita tetap bisa kasih yang namanya ada ribar. Ada ribar itu adalah memasukkan quantity sesuai dengan bentuk yang kita mau. Jadi kalau saya pribadi untuk renovasi pernah, tapi renovasi fit out itu bisa. Kemudian untuk konstruksi yang agak tidak lazim yang menggunakan metode precast yang sendiri atau misalnya kayak jacketing itu bisa dengan yang namanya ada rebar ya. Namun mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah punya pengalaman di penggunaan software untuk renovasi cagar budaya, mungkin boleh sharing ya. Untuk Pak Fadri Handeva, dasar perhitungan software Kubikos sudah dibikin tersebut sudah benar. Kembali lagi Pak, itu kita mengikuti ke SNI. Mungkin perlu diketahui juga, dalam perhitungan quantity, kata benar ini agak ambigu ya. Jadi apakah kalau kita ikut SNI pasti benar? Belum tentu. Apakah kita ikut cara hitung orang proyek konstruksi di lapangan sudah benar? Ya belum tentu. Apakah kita ikut cara hitung konsultan sudah benar? Itu juga belum tentu. Kita ikut konsultan perencana apakah sudah benar? Juga belum tentu. Jadi pada umumnya biasa kita konsepnya adalah hitungannya sama cara hitungnya. Terlepas dari benar atau salah. Karena terkadang kita punya beberapa versi hitungan itu bisa benar semua. Apalagi untuk tulangan ya. Bapak Ibu mau menjangkar balok ke kolom ditekuk, mau lurus, itu dua-duanya benar. Asal panjangnya benar gitu ya. Jadi intinya adalah TRB menggunakan standar SNI 2847, tapi Bapak Ibu kalau mau ganti-ganti, itu bisa diganti sesuai preferensi masing-masing. Untuk Pak Nardi Saipul, untuk mengkategorikan tulangan pada tipe slab. Ini bisa pakai beberapa cara, Pak.
Kalau saya pribadi, biasa saya pakai Remax. Jadi memang ada extra step yang harus dilakukan kalau misalnya Bapak Ibu mau membagi yang khusus untuk slab ya, mau membagi untuk yang berdasarkan tipe, itu bisa di blok, kemudian di Remax, atau Bapak Ibu bisa pakai namanya construction zone untuk melakukan zonasi tipe-tipe slabnya. Memang ada extra effort yang harus dikeluarkan, tapi dengan misalnya dengan construction zone itu kita bisa keluarkan ininya ya, dia itu di lokasi mana. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang mau coba pakai construction zone, jangan lupa nanti di bagian calculation rules lab itu untuk penambahan extension bar itu dibuat jadi 0 ya, karena construction zone di TRB itu pada umumnya adalah untuk stop chore. Kalau kita stop chore kan kita kasih lebihan. Nah, itu pada umumnya kegunaannya itu. Tapi kalau tujuannya adalah pembagian volume, Bapak Ibu bikin dulu extensionnya 0 supaya tidak ada tambahan panjang tulangan. Untuk Bu Elin, kalau TRB apabila di-upgrade, kalau Bapak Ibu kalau upgrade-nya dari yang, kalau saya tidak salah, 4988, saya agak lupa versinya, Bu, tapi dulu ada update mengenai calculation rules. Jadi, ada update mengenai calculation rules, mengenai posisi penempatan lapping balok atau kolom. Kalau saya tidak salah, versi awal tahun ini, kalau saya nggak salah. Jadi kalau misalnya kita upgrade dari versi yang tersebut terhadap versi yang sebelumnya, ada kemungkinan hasil ibu yang sebelumnya itu berubah karena ada penambahan calculation rules. Nah, calculation rules ini kalau dulu tidak ada soalnya. Ini untuk mengakomodasi kebutuhan yang baru. Jadi kalau misalnya mau disamakan di bagian calculation rules ini dimatikan dulu. Jadi posisi lappingnya jangan diatur seperti yang dilakukan dulu. Pak Anugrah Mulia, rules standar TRB bisa disesuaikan sendiri, Pak. Kalau untuk ke mandor, untuk Pak Alif Fadila, mungkin kalau ini nanti boleh didiskusi lebih lanjut dengan tim Glodon ya Pak. Kalau dari Glodon kita ada mungkin sertifikat level basic, ada juga untuk handbooknya untuk operasi softwarenya. Cuman kalau untuk penyampaian ke mandor ini variabelnya mungkin agak banyak ya Pak, apalagi tergantung orangnya juga. Jadi mungkin saran saya Bapak bisa coba pakai view expression dulu, kasih lihat pengurangan-pengurangannya, karena kan sebenarnya kalau kita bisa kasih lihat kuranginya di mana, kita bisa aja hitung on the spot pakai kalkulator untuk dapat volume yang sama. Kalau volumenya sama dengan yang kita hitung di software kan, pada dasarnya itu sudah proven ya. Kemudian untuk Pak Panca SWA bisa dengan offline Pak, jadi softwarenya tidak harus online. Untuk Pak Kusnadi Isnanto, permodelan bore pile bisa Pak dengan file, tulangannya pakai ada rebar. Untuk tangga, untuk saat ini pakai single element namanya. Ataupun tangga bisa pakai slab ya, slab yang dimiringkan. Untuk Pak Umar, bisa Pak untuk kubikos itu bisa dipakai untuk perhitungan pabrik juga. Karena di TAS ada baja. Oke, itu Pak Bukaro Banjai ada sharing sedikit ya dengan yang mengerjakan proyek renovasi ya. Jadi betul untuk proyek renovasi lebih spesialis ya, jadi dia ada jacketing dan sebagainya. Ada bobokan di area tertentu, penambahan kolom baru dan sebagainya. 3D modelingnya untuk Bapak Irfan Arisma bisa diplot dari software lain yang bisa mengeluarkan IFC atau dari Revit Pak. Kalau dari Revit kita punya plugin-nya sendiri yang bisa connect langsung, atau dari software lain yang menghasilkan IFC, tapi untuk software BIM ya Pak, jadi yang ada kategorisasi ini balok, ini kolom dan sebagainya. Kalau untuk SketchUp itu sebenarnya 3D modeling surface, dia tidak ada pembagian, oh ini kolom, ini balok, tidak ada ya. Jadi mungkin untuk SketchUp
orang agak persepsinya SketchUp kan sama-sama 3D gitu, tapi sebenarnya SketchUp itu kayak Paint tapi 3D ya. Jadi dia tahu bentuknya bisa bikin kotak, tapi dia nggak tahu kotak itu kolom gitu ya. Nah baik, mungkin sekian untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, pas waktunya. Kalau nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh kontak ke tim Glodon atau Bapak Ibu yang sudah terkonek ke hotline bisa kontak ke hotline kita ya. Untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan mengenai pelatihan, kemudian harga software dan selainnya nanti akan dihubungi dengan pihak Glodon ya. Nah, berikutnya mungkin setelah sesi share ini kita mau kasih reward sedikit ya. Jadi ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kami terhadap Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, kemudian juga selama 2022 ini menunjukkan keinginan untuk terus meningkatkan kemampuan diri masing-masing ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari kami. Bagi cara perhitungannya ini ada beberapa faktor yang kami pertimbangkan, misalnya keikutsertaan Bapak Ibu dalam acara-acara seperti workshop atau upskilling atau training kami, kemudian dari pertanyaan atau diskusi yang disampaikan selama 2022 via hotline maupun melalui PIC kami. Nah, ini hanya salah satu bentuk apresiasi dari kami sebagai bentuk perwakilan. Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat Glodon Consistent Learner ya di 2022 dan juga untuk ada e-vouchernya nanti. Untuk e-vouchernya akan nanti dikontak langsung dari tim Glodon. Jadi berdasarkan semua faktor pertimbangan tadi, di sini ada beberapa nama yang saya ingin ucapkan selamat dari Pak Agus Cahyono ya. Yang pertama dari Prokon Bangun Mitra Konstruksi, kemudian Pak Darmo Cahyadi dari Darmo and Partners, kemudian Ibu Devina Andriani ya dari Mitra Langgeng Jaya Konstruksi, lalu ada Pak Dwi Kurniawan dari Wijaya Kusuma Kontraktor atau WKC, Ibu Emilia Rahmawati dari Wijaya Karya, dan juga untuk Pak Kevin Adi Saputra Yuda dari Tata Mulia Surabaya. Jadi selamat kepada Bapak Ibu yang ditampilkan di sini. Bapak Ibu merupakan salah satu dari banyak dari Bapak Ibu yang lain yang menunjukkan keinginan untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan juga terus berpartisipasi di acara-acara upskilling kami. Nanti untuk detailnya untuk Bapak dan Ibu akan dikontak dari pihak Glodon. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang hari ini hadir, kita masih ada undian ya. Mungkin saya akan